Pada video sebelumnya, kita sudah membahas konsep asam basa, dan diingat kembali bahwa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kita mencampurkan atau mereaksikan asam dan basa? Senyawa apa yang akan dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ingat kembali konsep ionisasi asam dan basa dalam air. Untuk senyawa asam, apabila kita larutkan dalam air, akan terion menjadi ion H+ dan anion sisa asam. Kemudian untuk basa, ketika dilarutkan dalam air, akan terion menghasilkan ion OH- dan kation sisa basa. Nah, ketika kita mereaksikan asam dan basa, anion sisa asam akan bereaksi dengan kation sisa basa membentuk senyawa yang dinamakan garam. Kemudian, ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan membentuk air. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Berikutnya, karena menghasilkan garam, maka reaksi asam dan basa disebut dengan reaksi penggaraman. Dan karena menghasilkan air yang bersifat netral, maka juga disebut dengan reaksi penetralan. Contoh, misalnya kita mereaksikan senyawa asam HCl dan basa NaOH. HCl merupakan senyawa asam yang dalam air terion menjadi ion H+ dan anion sisa asam Cl-. Dan untuk senyawa basa NaOH, dalam air akan terion menjadi kation sisa basa Na+ dan ion OH-. Nah, sesuai dengan yang kita bahas, kation sisa basa Na+ akan bereaksi dengan anion sisa asam Cl- membentuk garam NaCl yang diberi nama natrium klorida. Kemudian ion H+ dan ion OH- akan membentuk H2O atau air. Sehingga persamaan reaksinya, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba menentukan beberapa reaksi asam dan basa. Pertama, reaksi antara HNO3 dan KOH. Nah, kita uraikan dulu ion-ion yang dihasilkan dari asam dan basanya. Untuk HNO3 terurai menjadi ion H+ dan anion sisa asam NO3-. Untuk KOH terurai menjadi kation sisa basa K+ dan ion OH-. Nah, NO3- bereaksi dengan K+ membentuk garam KNO3 yang diberi nama garam kalium nitrat. Kemudian ion H+ dan ion OH- membentuk H2O. Jadi, reaksinya dapat dituliskan HNO3 ditambah KOH menjadi KNO3 ditambah H2O. Contoh yang kedua, reaksi H2SO4 dan NaOH. Nah, untuk H2SO4 terurai menjadi 2 ion H+ dan anion sisa asam SO4 2-. Kemudian untuk NaOH terurai menjadi kation sisa basa Na+ dan ion OH-. Nah, untuk reaksi seperti ini, cara mudahnya bisa teman-teman lihat dari jumlah ion H+ dan OH-nya. Ingat saja bahwa jumlah ion H+ dan OH- yang bereaksi harus sama. Untuk soal ini, jumlah ion H+-nya 2, sedangkan jumlah ion OH-nya 1. Maka supaya sama, koefisien NaOH-nya kita ubah menjadi 2, sehingga terion menjadi 2 ion OH- dan 2 ion Na+. Berikutnya, 2 ion Na+ bereaksi dengan ion SO4 2- membentuk garam Na2SO4. Nah, Na-nya di sini 2 karena memang ada 2 ion Na+ yang bereaksi. Kemudian 2 ion H+ dan 2 ion OH- membentuk 2 H2O. Jadi reaksi lengkapnya adalah H2SO4 ditambah 2 NaOH
menjadi garam Na2SO4 ditambah 2H2O. Untuk garam Na2SO4 ini kita beri nama garam natrium sulfat. Contoh yang ketiga, reaksi CH3COOH dan BaOH2. CH3COOH merupakan asam lemah yang dalam air terurai menjadi ion H+ dan anion sisa asam CH3COO-. Kemudian untuk BaOH2 terion menjadi kation sisa basa Ba2+ dan 2 ion OH-. Nah, untuk reaksi ini kita bisa melihat bahwa jumlah ion H+ dan OH-nya belum sama, di mana jumlah ion H+-nya adalah 1, sedangkan jumlah ion OH-nya adalah 2. Nah, maka koefisien CH3COOH kita ubah menjadi 2, sehingga terion menjadi 2 ion H+ dan 2 ion CH3COO-. Berikutnya ion Ba2+ bereaksi dengan 2 ion CH3COO- membentuk garam BaCH3COO2. Nah, CH3COO-nya di sini kita tulis di dalam kurung dan diberi indeks 2 karena memang ada 2 ion CH3COO- yang bereaksi. Kemudian 2 ion H+ dan 2 ion OH- membentuk 2H2O. Jadi reaksi lengkapnya adalah 2CH3COOH ditambah BaOH2 menjadi garam BaCH3COO2 ditambah 2H2O. Nah, untuk garam BaCH3COO2 ini diberi nama barium asetat. Contoh yang keempat, reaksi H3PO4 dan MgOH2. Sama seperti contoh sebelumnya, kita uraikan dulu menjadi ion-ionnya. Untuk H3PO4, terion menjadi 3 ion H+ dan anion sisa asam PO4 3-. Dan untuk MgOH2, terion menjadi kation sisa basa Mg2+ dan 2 ion OH-. Nah, jika kita lihat, jumlah ion H+ dan OH-nya belum sama, di mana jumlah ion H+-nya 3 dan jumlah ion OH-nya 2. Nah, supaya sama, maka kita kali silang. Ion H+-nya kita kalikan 2 sehingga menjadi 6 ion H+, dan ion OH-nya kita kalikan 3 sehingga menjadi 6 ion OH-. Dan artinya, kita perlu mengubah koefisien H3PO4 menjadi 2 sehingga terion menghasilkan 6 ion H+ dan 2 ion PO4 3-. Sedangkan untuk MgOH2-nya, koefisiennya perlu kita ubah menjadi 3 sehingga ion-ionnya menjadi 3 ion Mg2+ dan 6 ion OH-. Selanjutnya, 2 ion PO4 3- bereaksi dengan 3 ion Mg2+ membentuk garam dengan rumus molekul Mg3 dalam kurung PO42 seperti ini. Nah, Mg indeksnya 3 karena memang ada 3 ion Mg2+ yang bereaksi. Begitu juga dengan PO4-nya, kita tulis di dalam kurung dan kita beri indeks 2 karena memang ada 2 ion PO4 3- yang bereaksi. Selanjutnya 6 ion H+ bereaksi dengan 6 ion OH- membentuk 6H2O. Jadi, reaksi lengkapnya dapat kita tulis menjadi 2H3PO4 ditambah 3 MgOH2 menjadi Mg3 dalam kurung PO42 ditambah 6H2O. Nah, garam Mg3PO42 ini diberi nama garam magnesium fosfat. Contoh yang kelima, reaksi H2S dan NH4OH. Untuk H2S, terurai menjadi 2 ion H+ dan anion sisa asam S2-. Kemudian untuk NH4OH, terurai menjadi kation sisa basa NH4+ dan ion OH-. Nah, untuk reaksi ini, kita bisa melihat bahwa jumlah ion H+ dan OH-nya belum sama, di mana jumlah ion H+-nya adalah 2, sedangkan jumlah ion OH-nya adalah 1. Maka,
koefisien NH4OH-nya perlu kita ubah menjadi 2 sehingga terion menjadi 2 ion NH4+ dan 2 ion OH-. Berikutnya 2 ion NH4+ bereaksi dengan ion S2- membentuk garam dengan rumus molekul NH42S seperti ini. Nah, NH4-nya di sini kita tulis dalam tanda kurung dan diberi indeks 2 karena memang ada 2 ion NH4+ yang bereaksi. Kemudian 2 ion H+ dan 2 ion OH- membentuk 2H2O. Jadi reaksi lengkapnya adalah H2S ditambah 2 NH4OH menjadi garam NH42S ditambah 2H2O. Untuk garam NH42S ini diberi nama garam amonium sulfida. Ini nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, jika kita diberikan soal untuk menentukan sifat garam, maka yang harus kita tahu garam itu sifatnya ada 3. Ada netral, ada basa, ada asam. Nah, netral itu saat asamnya kuat dan basanya kuat. Basa saat asamnya lemah dan basanya kuat. Kemudian yang asam adalah asamnya kuat dan basanya lemah. Jadi yang menentukan ia basa atau asam adalah ada spesi yang kuat. Nah, spesi kuat itu yang akan menentukan garam yang kita punya itu sifatnya apakah netral. Kalau keduanya kuat netral, kalau basa berarti salah satunya basanya yang kuat. Kalau asam kalau asam asamnya yang kuat. Nah, sementara kalau yang kita punya adalah asam lemah dan basa lemah, maka ini nanti lihat Ka dan Kb-nya ya. Jika Ka dan Kb-nya sama berarti ia akan netral. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb maka ia bersifat asam. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb maka garam yang kita punya adalah basa. Nah, itu ya. Nah, jika yang dicontohkan adalah 1 natrium klorida, 2 kalsium sulfit, 3 amonium nitrat, maka kita harus tahu dulu siapa saja siapa saja asam dan basa penyusunnya. Nah, yang harus diingat umumnya bagian depan itu adalah basa. Ini basa, ini basa. Nah, jadi kita harus cek basa. Berarti basa penyusunnya adalah NaOH. Kemudian asamnya berarti tinggal tambah H di depannya HCl, asam klorida. Nah, basa natrium hidroksida ini cek di daftar apakah basa kuat atau basa lemah. Nah, ini adalah basa kuat. Nah, asam klorida cek di daftar apakah termasuk asam kuat atau lemah. Nah, asam klorida adalah asam kuat. Nah, kuat-kuat berarti sifatnya adalah netral. Ya, ini garam netral. Selanjutnya CaSO4, Ca. Nah, basa apa ini? Coba dilihat di daftar. Jadi tinggal tambah OH. Nah, ini adalah valensinya 2 ditambah SO3 sulfit. Nah, ini ya H2SO3. Cek apakah ia merupakan basa kuat atau basa lemah. Nah, ini kalsium hidroksida adalah basa kuat. Kemudian untuk asam sulfit, ya perhatikan ini 3 bukan 4. Kalau 4 itu sulfat, kok 3 sulfit. Nah, ini adalah asam kuat atau lemah? Nah, ini adalah asam lemah. Jadi yang kuat ada spesi basa, maka ini adalah garam basa. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah amonium nitrat. Amonium nitrat berarti depannya ada NH4OH dengan nitrat asam nitrat. Nah, jadi gitu ya. Jadi bagian basa tambahkan hidroksida namanya amonium hidroksida.
kemudian nitrat, maka asam penyusunnya tinggal tambahkan asam depannya, yaitu asam nitrat jadinya. Nah, dicek lagi apakah ia merupakan basa kuat atau lemah. Amonium hidroksida ini basa lemah. Kemudian asam nitrat, asam apa? Asam kuat atau lemah? Ini asam kuat. Nah, karena yang spesies yang kuatnya adalah asam, maka yang kita punya adalah garam yang bersifat asam. Nah, demikian. Begitu ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan disampaikan. Ada soal di uraian materi yang kalian peroleh, silahkan dijawab. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.